وعلى آله آل الصدق والوفاء أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله نبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب tapi amat alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan beribu macam kenikmatan kepada kita semua, yakni diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda alam pemimpin umat sedunia, Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ahibabil kiram wal muhtaram, yang saya hormati dan yang saya muliakan, kepada guru kita bersama selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Mudzakarah allazi lam yuzkar ismuhu ta'ziman wa takriman. Mari kita doakan mudah-mudahan guru kita ini disehatkan badannya, amin. Amin Bu. Dipanjangkan umurnya, amin. Dihasilkan segala maksud dan tujuannya, amin. Dan mudah-mudahan guru kita ini selalu berada dalam lindungan Allah, amin amin ya rabbal. Wal mukarramun, yang saya hormati dan yang saya muliakan, kepada guru kita yakni Syekhuna Al-Mukarram Bapak Al-Ustadz Nursin, dan saya hormati kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Nursaman, dan saya hormati kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Khairuddin. Mari kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita ini selalu berada dalam lindungan Allah, amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepada para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, dan kepada seluruh jajarannya dari atasan hingga bawahan, dan kepada para jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Namun mari kita doakan mudah-mudahan semuanya diberikan kemuliaan oleh Allah, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Dari titis tulis guratan tinta kalam yang maha kuasa, kita semua ini masih diberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan sehat rohani, alhamdulillah. Sehingga kita semua ini masih dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi, bermuajahah di haflah mubarakah ini, yaitu dalam rangka memperingati hari besar Islam, Isra wal Mi'rajnya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu pribadi atas nama Ad-Afunas, Ahkarunas, Ajhalunas, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Bila mana nanti ada perkataan saya yang kurang sopan, ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati para jamaah, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kira-kira dimaafin? Lanjut. Atuh lanjut, baru mulai.
Hadirin jamaah rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan yaitu 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah sampai tercantum di dalam Al-Qur'an minha arba'atun hurum. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Yang 3 mengrentet jadi 1. Yang 1 lagi memisah. Mana di antaranya 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah? Bulan yang pertama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah bulan Dzulqa'dah, yang biasa disebut sama orang Rawakapma bulan Hafid. Dan bulan yang kedua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah bulan Dzulhijjah, yang biasa disebut sama orang Rawakapma bulan Haji. Dan bulan yang ketiga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah bulan Muharram, yang kaprah disebut sama orang Rawakapma bulan Silih Haji. Nah, yang 3 mah ngerentet jadi 1 iring-iringan. Yang 1 lagi mah misah. Inilah bulan Rajab. Rajab itu disebutnya bulan munfarid, bulan yang mencil. Rajab itu disebutnya bulan asom, bulan yang torek, bulan yang budak. Kenapa Rajab disebut bulan yang torek? Karena Allah membuat torek kepada hambanya ketika berbuat maksiat di bulan Rajab. Jadi bukannya enggak dicatat itu amal keburukannya oleh malaikat, tapi Allah memerintahkan kepada malaikat, entar jangan dicatat dulu. Pokoknya selama bulan Rajab itu amal keburukan orang Rawakapuh jangan dicatat dulu. Kali entar dia tobat, ya kali entar dia tobat. Tapi ketika selesai bulan Rajab masih belum tobat juga, langsung dicatat amal keburukannya oleh malaikat. Inilah bulan Rajab. Mempunyai keistimewaan sehingga Kanjeng Rasul menangis di pangkuan ibunya Sayyidatu Aminah ini di bulan Rajab. Maka banyak keistimewaan di bulan Rajab yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya. Sampai ada keterangan barang siapa orang yang puasa Rajab tanggal 1 akan dihampura oleh Allah dosanya 3 tahun. Untung nggak Bu? Atau yang puasa untung juga? Puasa kagak, yang untung-untungan. Barang siapa orang yang puasa Rajab tanggal 2 akan dihampura dosanya oleh Allah 2 tahun. Untung. Dan barang siapa orang yang puasa Rajab tanggal 3 akan dihampura oleh Allah dosanya 1 tahun. Untung. Sebab kenapa? Karena 3 hari berbanding 6 tahun. Sekarang saya mau nanya, Bu, jauh jasa lagi ibunya. Itu kemarin Rajab berpuasa? Puasa enggak? Dapat berapa hari? Yang puasa mah, atau yang enggak mah? Tujuan aja nggak usah jelek-jelek ini. Iya. Jadi bulan Rajab itu istimewa. Maka fadilahnya bulan Rajab menurut ulama yaitu adalah li tadkhiril badan, untuk membersihkan anggota badan kita. Dimulai dari ujung rambut hingga ke ujung kaki harus dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Yaitu dibersihkan dari perbuatan yang enggak benar, dari kelakuan-kelakuan yang enggak baik, harus dibersihkan. Kenapa sih anggota badan kita ini harus dibersihkan di bulan Rajab? Karena kedepannya kita akan menghadapi bulan Ruwah. Fadilahnya bulan Ruwah yaitu menurut ulama li tadkhiril qalbi, untuk membersihkan hati kita. Kenapa hati kita harus dibersihkan di bulan Ruwah? Karena kedepannya kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Ibu-ibu udah pada cengar-cengirai ngomongin Ramadan. Asik katanya deh. Tere puasa, tere lebaran, tere ke pasar, beli baju anyar, tinggal lakinya ngap-ngapan.
Akur. Jadi fadilahnya bulan suci Ramadan yaitu adalah litadkhirir ruh, untuk membersihkan ruh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana ruh kitanya mau bersih jika hati kitanya masih kotor? Dan bagaimana hati kita mau bersih jika anggota badan kitanya masih belum benar? Nah, makanya hayu kemarin tuh di bulan Rajab kudunya mah ya. Hayu kita bersihkan anggota badan kita, dimulai dari ujung rambut hingga ke ujung kaki harus dibersihkan. Nih, tangan kita kebanyakan megang remote apa kebanyakan megang tasbih? Bu? Kebanyakan megang remote apa kebanyakan megang tasbih? Atau pancetan TV semua. Ini mata kita kebanyakan ngeliat WA, ngeliat IG, apa ngeliat Al-Quran? Itu segitu nenek-nenek yang jawab, atau apalagi perawan. Kaki kita kebanyakan jalan ke majelis taklim, apa kebanyakan jalan ke pasar malam? Pantesan encok lagi sembuh-sembuh. Mulut kita nih kebanyakan ngomongin orang, apa kebanyakan baca istighfar? Makanya disuruh pakai masker, ngejedok satila ulang bukan batur pahit. Ya. Sebab kenapa Bu, Pak? Sebab semuanya ini bakal nagih. Tangan bakal nagih, ya, mulut bakal nagih, kaki bakal nagih, mata bakal nagih. Kata tangan, dikemanain hak buah? Waktu di alam dunia dipeganginya ke gagang pacul terus, nggak pernah pegang tasbih. Waktu di alam dunia dipeganginnya ke setir mobil terus, ngangkat semen 50 sak kuat, tapi ketika ngangkat tangan takbir Allahu Akbar tangan nggak mau diangkat, artinya nggak mau sholat. Nagih tangan, mata juga nagih. Kata mata, waktu di alam dunia aku hanya diperlihatkan kepada kenikmatan dunia, ngelihatnya HP, TV, kan aku ini punya hak, kata mata. Iya. Kenapa tidak diperlihatkan kepada Al-Quran? Kenapa tidak diperlihatkan kepada sifat 20? Kenapa tidak diperlihatkan kepada perukunan sholat? Bakal nagih semua juga, Bu. Iya, bakal demo di sono. Jadi bukan di Jakarta doang orang demo, di kubur juga banyak orang demo. Pak, bapak-bapaknya dimain. Entar kita kalau meninggal, apa yang akan kita bawa ke sono? Amal apa? Amal soleh. Tapi soleh atau habis amal mau dibawain. Amal kita masing-masing, Ibu. Ya. Nanti jika orang soleh yang meninggal, yang pertama kali nyambut itu tanah. Kata tanah, wahai orang soleh, cepatlah ke sini, aku akan lega, aku bakalan perang. Kata tanah itu. Ketika mayat dimasukkan ke liang lahat, maka aku akan dilegakan oleh Allah. Aku bakalan perang. Sebelum datang munkar nakir, ada makhluk Allah. Kalau laki-laki ganteng dan wangi, kalau perempuan cantik dan wangi. Kata ahli kubur, siapa kamu ini ganteng dan wangi? Aku ini adalah sholat kamu waktu di dunia. Aku ini adalah ibadah kamu waktu di dunia. Aku ini adalah puasa kamu waktu di dunia. Aku ini adalah baca sholawat kamu waktu di dunia. Aku adalah baca Al-Quran kamu waktu di dunia. Ini siapa yang terang amat? Saya mah keramik musola. Dulu waktu ada pembangunan musola di musola Darul Ulum, nah kamu nyumbang keramik, makanya jadilah saya. Ini siapa ini? Ini siapa ini? Ganteng tapi pucat. Saya mah semen. Atau ada Bu? Ya, semen juga di sana mah jadi ganteng. Gantengnya so pokoknya mah. Kalah yang di rumah mah. Terus ini siapa ini? Ganteng tapi rada cepel. Saya mau kue cucur. Dulu waktu ada peringatan Isra Mi'raj di musolah Darul Ulum,
Nah, ibu nyumbang kue cucur. Makanya jadilah saya diperintah oleh Allah untuk menemani ibu. Nah, bakal lagi ketika datang munkar nakir, marrobuka Allahu Rabbi waman nabiyuka, maka baca sholawatnya waktu di alam dunia, jawab wamam Muhammadun nabiyyi. Wama kiblatuka, maka sodakoh mulut, sodakoh rajabnya waktu di alam dunia, jawab wal ka'batu kiblati. Wama imamuka, maka baca Al-Quran waktu di alam dunianya, jawab wal Qur'anu imami. Ini jika orang soleh. Tapi kalau orang yang banyak dosa, itu yang pertama kali ngancam tanah. Bu, yang pertama kali ngancam tanah. Kata tanah, wahai orang Rokopo, woi orang Rokopo, waduh, cicing weh. Wahai orang Rokopo, kata gue juga dari dulu lu gua tungguin, orang jadah doang. Lu dulu dari dulu gua tungguin, sekarang di sini lu gua kencet sama gua lu. Kata tanah itu, bukan kata siapa-siapa. Ya, kalau nggak percaya mati-matiin duluan ke sono. Kenapa emang? Kata tanah, lu dulu waktu hidup di alam dunia, iya, petantang petenteng, merasa paling hebat, merasa paling jago, merasa paling pinter. Lu nanam padi di perut gua, nanam pisang di perut gua, ya, jalan-jalan senang-senang di perut gua. Tapi lu sholat kagak mau, ngaji enggak doyan, sama tetangga enggak akur, tiap hari kerjaannya takabur. Tuh, iya, makanya. Nah, sekarang lu gua kencet lu kata tanah. Perojol makhluk Allah, udah jelek, bau, culean, ingusan, hitam, korengan. Kata ahli kubur, siapa kamu? Aku ini adalah jinah kamu waktu di dunia. Aku ini adalah tidak sholat kamu waktu di dunia. Aku ini adalah tidak ngaji kamu waktu di dunia. Aku ini adalah makan uang riba kamu waktu di dunia. Aku ini adalah makan harta benda yatim kamu waktu di dunia. Aku ini adalah tidak puasa kamu waktu di dunia. Aku diutus oleh Allah untuk menemanimu sampai hari kiamat. Kenapa? Karena kamu waktu hidup di alam dunia cuma hardolin, dahar modal ulin. Aus juga nih, Bu. Nah, semuanya juga pasti bakal datang. Iya. Apakah ada yang ngebela? Ya jelas tidak ada. Yauma la yanfa'u malu wala banun ila man atallaha biqalbin salim. Harta, benda, jabatan, anak, suami, istri, nggak ada yang ngebela. Nggak bakalan ada yang manfaat, kecuali yang akan selamat orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Alhamdulillah. Nah, di sini ular sujahul akro datang. Bu, tahu ular sujahul akro? Bu, tahu nggak ular sujahul akro? Enggak. Ular sujahul akro itu panjangnya dari sini ke Jogja. Itu ular sujahul akro, palanya botak dari api neraka, giginya panas dari api neraka, matanya menyala dari api neraka. Kata mayit, siapa kamu? Man anta? Ular sujahul akro jawab, anna khalqun min khalqillah. Aku ini adalah makhluk dari setengahnya makhluk Allah. Aku diutus oleh Allah untuk menyiksa kamu. Kenapa? Karena kamu waktu di alam dunia sering ngegampang-gampangin sholat. Nah, ini segini baru ngegampang-gampangin sholat. Ya, bukannya meninggalkan, ngegampang-gampangin sholat. Ya, dijalanin mah dijalanin itu sholat, tapi dientar-entar.
Lah ntar dulu lah tanggung, ntar dulu lah tanggung. Nah itu kalau orang yang perbuatan di alam dunianya kayak gitu bakalan disiksa oleh ular sujahul akro. Nah itu dia. Ya. Kata ular sujahul akro, aku diutus oleh Allah untuk menyiksa kamu karena kamu waktu hidup di alam dunia sering gampang-gampangin sholat. Kan sholat itu, para hadirin, sholat itu adalah rukun Islam yang paling utama. Ya, jika yang lainnya itu difardukan oleh Allah itu di alam dunia. Tapi sholat berbeda. Sholat itu Kanjeng Rasulnya langsung diundang oleh Allah. Inilah melaksanakan Isra Mi'raj. Nah, makanya fadilahnya bulan Rajab yaitu adalah li tadkhiril badan, untuk membersihkan anggota badan kita. Dimulai dari ujung rambut hingga ke ujung kaki harus dibersihkan. Tangan banyakin megang tasbih, mulut banyakin baca istighfar, jangan kebanyakan ngomongin orang. Ya, Bu. Udah jangan kebanyakan ngomongin orang. Ya. Udah kalau ada yang ngomongin orang, jangan suka dihayu-hayu. Tinggalin habak lah. Ini mah orang yang diurusin, diri sendiri mah kamu diurusin. Ya. Dulu Siti Saudah, Bu kenal Siti Saudah? Kenal enggak? Siti Saudah? Siti Saudah itu adalah istrinya Kanjeng Rasul. Ya, itu Siti Saudah dapat kondangan kalau kata kita mah. Itu Siti Saudah mau kondangan. Kebenaran Kanjeng Rasul lagi ada di rumah Siti Saudah. Ya otomatis itu Siti Saudah izin ke Kanjeng Rasul. Kata Siti Saudah, punten Kanjeng Rasul, saya mau kondangan. Jika Kanjeng Rasul mengizinkan, saya akan berangkat. Tapi kalau Kanjeng Rasul enggak mengizinkan, saya enggak berangkat. Nah, kata Kanjeng Rasul, Saudah, silahkan kamu berangkat. Tapi kamu harus menyimpan air di dalam mulut kamu, dimulai kamu berangkat sampai pulang lagi. Ya, atau itu Siti Saudah mulutnya melembung ya. Ya, melembung ya. Beda ibu mah. Ya, Siti Saudah mah aku kondangan juga, di mulutnya ada air. Ibu-ibu mah pisang masuk. Ya. Gorengan masuk. Siti Saudah beda, melembung mulutnya ada airnya. Kan yang namanya di hajatan itu rame, atau namanya di hajatan ini. Itu kenapa ada orang ya hitam kurus pakai baju merah pan kayak kompor kebakaran. Ya, itu di dalam hati Siti Saudah ngeretak. Kata hati Siti Saudah, itu orangnya memantesin. Udah segitu doang tuh di dalam hati Siti Saudah. Langsunglah pulang. Kebenaran pas pulang itu Kanjeng Rasul masih ada di rumah Siti Saudah. Kata Kanjeng Rasul, di mana Saudah? Udah beres. Ngunggut Siti Saudah. Saudah, muntahkan air yang tadi di dalam mulut kamu. Dimuntahkanlah oleh Siti Saudah. Pas keluarnya itu adalah darah campur nanah. Bu, kedengeran? Hei, keluarnya apa? Darah campur nanah. Nah, itu baru di dalam hati. Ya, bukan di mulut, di dalam hati. Atau apalagi ibu tiap hari kerjaan ngomongin orang. Ya, pantesan hidup kurang berkah. Ya, laki gede adat, anak berbandel. Ya, ternyata mulut kitanya yang bermasalah. Tapi iya, ternyata mulut kitanya yang bermasalah. Nah, makanya hayu kita banyakin baca istighfar. Udah kalau ada yang ngomongin orang jangan suka dihayu-hayu. Ini mah terus ya dilanjutin. Sedap itu kalau udah ngomongin orang. Udah sebab setengahnya dari bagusnya umat Islam itu adalah meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya. Atau apa manfaatnya ngomongin orang? Ya. Daripada kita ngomongin orang,
Ya, mendingan kita banyakin baca istighfar, apalagi di bulan Rajab mah. Hayu kita banyakin baca istighfar. Kan ada istighfar yang khusus di bulan Rajab. Ya, tahu nggak Bu? Istighfar yang khusus di bulan Rajab. Ya, itu yang sama ibu nggak pernah dibaca-baca itu. Ya. Kalau yang udah tahu, saya mengingetin. Kalau yang belum tahu, atau saya mengasih tahu. Iya. Barang siapa orang yang membaca istighfar ini di bulan Rajab, malam 70 kali, siang 70 kali, maka api neraka tidak akan mempan membakar kulitnya. Ya. Udah hafal Bu? Hafal belum? Ayo ikutin. Allahumma gfirli. Bapak-bapaknya di lumayan pada tidur. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Sedikit ya. Lagi. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Apal? Benar. Coba sekali lagi. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Barang siapa orang yang membaca istighfar tersebut di bulan Rajab malam 70 kali, siang 70 kali, maka api neraka tidak akan mempan membakar kulitnya. Alhamdulillah. Apalagi kalau udah tua mah. Wayahnya kudu banyakkan istighfar. Iya. Kudu banyakkan istighfar. Sebab di dalam kitab Risalah Muawanah dijelaskan nanti di akhir zaman ada dua kalimah yang akan manfaat kepada diri kita. Akan ada dua kalimah yang akan manfaat kepada orang yang bodoh, kepada diri kita selain membaca Al-Qur'an. Mana itu dia di antaranya yang akan manfaat kepada diri kita? Yang pertama yaitu adalah kasrotul istighfar. Banyakin baca istighfar. Karena membaca istighfar itu kita ingin dihampura dosa. Ya. Yang kedua yang akan manfaat kepada diri kita yaitu adalah kasrotus sholawat. Banyakin baca solawat. Karena membaca solawat kita di dunia ingin disenter oleh cahaya Kanjeng Rasul, dan di akhirat kita ingin mendapatkan syafaat Rasul. Alhamdulillah. Ya. Nah, makanya kita banyakin istighfar di bulan Rajab. Karena fadilahnya bulan Rajab yaitu adalah litadkhiril badan, untuk membersihkan anggota badan kita. Dimulai dari ujung rambut hingga ke ujung kaki harus dibersihkan. Kenapa? Karena kedepannya kita akan menghadapi bulan Ruah. Fadilahnya bulan Ruah yaitu adalah litadkhilil qalbi, untuk membersihkan hati kita. Nah, kenapa hati kita harus dibersihkan? Karena hati itu roisul jawari wa amiruha. Hati itu adalah pemimpin seluruh anggota badan. Jika pemimpinnya rapi, maka rakyatnya juga rapi. Jika pemimpinnya enggak benar, maka rakyatnya juga enggak bakal benar. Jika hatinya rapi, maka anggota badannya juga rapi. Ya Bu? Iya. Jadi hati ini harus diobati. Bagaimana obatnya hati? Wa dawa'u qalbin khamsatun wa tilawatun bitadamuril ma'na walil batni khala wa qiyamul laili wa tadarru'u bi sahar wa mujalasatus solihina fudala. Nah, obatnya hati itu ada 5. Iya, obatnya hati ada 5.
Mudah-mudahan kita semua ini dengan berkahnya Isra Mi'raj, yaitu kita dijauhkan dari penyakit-penyakit hati. Mudah-mudahan yang belum mau ibadah dikasih mau ibadah, yang belum mau sholat mudah-mudahan dikasih mau sholat. Ya, yang belum ngaji mudah-mudahan dikasih mau ngaji. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kampung kita ini dengan berkahnya Isra Mi'raj dijadikan kampung yang aman, nyaman, tentram dan damai. Baldatun thayyibah. Amin amin ya robbal alamin. Lanjut. Suruh doa. MC dan tokera MC. Takut keburu basi berkatnya. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata saya yang salah dan kurang berkenan di hati para jamaah, mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.